Bukan karena harta, aku hanya pembantu namun Sultan Malaysia ini nekat menikahiku. Aku pembantu. Dia Sultan. Usia kami terpaut jauh, status kami langit dan bumi. Tapi kenapa dia nekat melamarku, di depan istrinya sendiri? Apakah ini cinta, atau hanya permainan politik kerajaan? Namaku Siti. Ini kisah tentang rahasia, dendam, dan pernikahan yang tak pernah aku minta. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Angin malam Kuala Lumpur dingin menusuk tulang. Di balik jendela istana, aku, Siti, gadis Jawa berusia 27 tahun, sedang membersihkan lantai marmer ruang pertemuan kerajaan. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari lorong belakang. Siapa di sana? Suara dalam dan tenang memecah keheningan. Aku berdiri kaku. Itu suara Sultan Mahmud, penguasa kaya raya berusia 50 tahun. Wajahnya dingin, penuh wibawa, dan matanya tajam menembusku seperti membaca isi pikiranku. Ampun, tuanku. Saya hanya sedang membersihkan, kataku gugup, menunduk dalam-dalam. Dia mendekat. Terlalu dekat. Siapa namamu? Tanyanya. Siti, hamba dari Jawa. Dia mengangguk, tapi tak pergi. Justru dia memperhatikanku lebih lama dari yang seharusnya. Saat itu aku tak tahu, tatapan itu akan mengubah hidupku. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruang pribadi Sultan. Jantungku berdegup tak karuan. Parada yang berbisik, katanya hanya wanita terpilih yang dipanggil ke sana. Sesampainya di dalam, Sultan duduk di kursi emas dengan sorot mata yang berbeda. Siti, kau tahu mengapa aku memanggilmu? Aku geleng. Dia berdiri, mendekat, hening. Aku ingin kau menjadi istriku. Dek, napasku berhenti sejenak. Apa? Ampun, tuanku, saya ini hanya pembantu. Dia tersenyum tipis. Justru karena itu. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Seorang wanita cantik paruh baya masuk dengan wajah murka. Mahmud, kau bahkan belum menceraikanku, dan kau sudah ingin menikahi pelayan ini. Aku terdiam. Mata kami bertemu. Aku sadar, malam itu aku bukan hanya dilamar seorang sultan, tapi juga sedang diseret ke dalam pusaran konflik istana. Keluar kau dari sini. Suara wanita itu meledak, menunjuk tepat ke arahku. Matanya menyala penuh api, dan gaunnya yang berkilauan tampak seperti senjata tajam yang siap menebas harga diriku. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa aku tak tahu apa-apa. Tapi lidahku keluh. Sultan Mahmud berdiri. Zainab, cukup. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, katanya tenang tapi tajam. Wanita itu, Permaisuri Zainab, mendengus marah. Kau memintaku diam. Setelah kau ingin mencoreng nama istana demi perempuan, dari dapur. Karena perempuan itu punya hati yang tulus. Sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darimu, ucap Mahmud lirih namun menghantam. Suasana menjadi beku. Aku memundurkan langkah. Tuanku, izinkan hamba undur diri. Tidak, Siti, tetap di sini. Sultan Mahmud memegang tanganku. Tangan yang kasar karena deterjen dan sabun, kini berada di genggaman raja. Jari-jariku gemetar. Zainab melangkah mendekat, wajahnya kini tepat di depanku. Kau pikir ini dongeng? Bahwa si pembantu bisa menjadi ratu? Bisiknya tajam. Dengar aku baik-baik. Siti, bahkan jika dia menikahimu, kau tidak akan pernah diterima di istana ini. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di balik kemarahannya. Beberapa hari kemudian, seluruh pelayan membisu saat aku berjalan di lorong istana. Semua mata mengikuti setiap langkahku. Suara bisikan tak lagi bisa dibedakan antara iri dan benci. Aku dengar Sultan sungguh akan menikahinya. Dasar perempuan licik. Dia pasti pakai guna-guna. Di kamar, aku menangis dalam diam.
Apa aku harus pergi saja? Tapi saat hendak mengemasi pakaian, surat dari Sultan tiba. Jika kau pergi malam ini, kau hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Jika kau bertahan, kau akan menghadapi badai. Tapi aku akan ada di sisimu. Mahmud, hatiku berkecamuk. Namun tepat saat aku mulai percaya bahwa Mahmud sungguh mencintaiku, kabar buruk datang. Aku dipanggil ke ruang rahasia istana. Di sana, berdiri seorang pria berbaju hitam dengan map merah di tangan. Nama saya Syed Hamdan, kepala keamanan kerajaan. Dia menatapku tanpa senyum. Ada sesuatu yang perlu kau tahu, Siti, tentang latar belakang keluargamu, dan mengapa Sultan sebenarnya memilihmu. Aku membeku. Apa maksudnya? Syed Hamdan membuka map merah itu perlahan. Sebuah foto tua tergelincir keluar. Foto seorang wanita muda yang sangat mirip denganku. Dan di belakangnya, tertulis tangan. Rahasia darah yang harus dikubur. Aku memandangi foto tua itu dengan tangan gemetar. Wanita dalam foto, begitu mirip denganku. Rambut hitam panjang, alis tegas, senyum lembut. Hampir seperti aku melihat diriku sendiri dalam balutan masa lalu. Syed Hamdan membuka suara. Itu ibumu, Siti. Aku tercekat. Tidak mungkin. Ibu saya orang desa biasa di Jawa. Dia meninggal saat saya kecil. Hamdan menatapku lama, lalu meletakkan selembar dokumen di meja. Ibumu bukan perempuan biasa. Dia pernah bekerja di istana ini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pengasuh pribadi Sultan Mahmud. Dan bukan hanya itu. Hamdan mendekat. Dia adalah kekasih pertama Sultan Mahmud sebelum pernikahannya dengan Permaisuri Zainab. Dunia seolah berhenti berputar. Tidak, itu tidak mungkin. Setelah kepergian ibumu secara misterius, Sultan Mahmud mencari bertahun-tahun, tapi tak pernah menemukannya lagi. Sampai akhirnya kau muncul, dengan wajah yang sama, dan nama yang sama. Aku jatuh terduduk. Jadi, aku bukan hanya pembantu. Aku adalah warisan dari masa lalu yang dipendam. Mahmud menikahiku bukan hanya karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Di sisi lain istana, Permaisuri Zainab melempar vas ke dinding. Dia anak perempuan itu. Anak pelacur dari masa lalu Mahmud. Tenang, Yang Mulia, kata penasihat istana. Tidak, aku takkan diam. Jika dia sampai menikahi gadis itu, bukan hanya aku yang terhina, tapi seluruh keluarga kerajaan. Zainab tersenyum sinis. Kalau Mahmud mau melindungi perempuan itu, maka kita akan buat rakyat yang mengusirnya. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan berat. Tapi belum sempat aku keluar dari kamar, selembar kertas dilempar ke kolong pintu. Isinya mengejutkan. Kami tahu siapa kau. Jangan kotori istana kami. Pergilah sebelum segalanya terlambat. Tanda tangan tak dikenal. Tanganku bergetar memegang surat itu. Apa aku harus pergi? Atau tetap tinggal dan menghadapi semua kebencian ini? Aku mendatangi taman belakang. Di sana, Sultan Mahmud sedang duduk sendiri. Aku berjalan pelan, lalu berdiri di depannya. Tuanku, aku ingin tahu yang sebenarnya. Apakah kau mencintaiku, atau hanya mencintai bayang-bayang ibuku? Mahmud menatapku dalam-dalam. Lama. Hening. Aku mencintaimu, Siti. Tapi, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ibumu adalah cinta pertama dalam hidupku, dan kau adalah anak dari cinta itu. Sebelum aku sempat merespons, suara ledakan kecil terdengar dari gerbang utama istana. Para penjaga berlari panik. Dari kejauhan, asap mengepul. Teriakan massa mulai terdengar. Hamdan datang tergesa. Tuanku, ada demo besar dari rakyat. Mereka menolak pernikahan ini. Mereka menuntut agar Siti diusir dari kerajaan. Aku terpaku. Ternyata cinta seorang sultan bisa menjadi alasan perang. Asap makin pekat. Teriakan massa menghantam dinding istana seperti ombak menggempur karang. Siti harus keluar. Raja kita dihina. Jangan biarkan pembantu jadi permaisuri.
Ini penghinaan terhadap darah bangsawan. Aku berdiri di balkon lantai 2. Dari atas, aku bisa melihat lautan manusia. Wajah-wajah marah, tangan menggenggam batu, dan spanduk penuh hinaan dengan namaku tertulis besar-besar. Siti, pembawa aib, penghancur istana. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas yang mulai sesak. Di ruang utama, Sultan Mahmud memukul meja. Siapa yang membakar api kebencian ini? Siapa yang menghasut rakyat? Hamdan menghela napas dalam. Yang mulia, ini bukan hanya karena rakyat. Ada tekanan dari Dewan Kerajaan. Bahkan beberapa pangeran menyatakan ketidaksetujuan. Karena statusnya, Mahmud melirik tajam. Karena dia hanya seorang pembantu. Hamdan diam, lalu menjawab lirih, karena dia anak dari wanita yang mereka anggap aib. Dan karena rakyat percaya kau sedang terperangkap nostalgia, bukan cinta sejati. Malam harinya, aku dikurung dalam kamar. Tidak secara paksa. Tapi aku tahu, jika aku melangkah keluar, nyawaku bisa jadi taruhan. Lalu, pintu diketuk. Seorang pelayan perempuan masuk diam-diam. Mbak Siti, ada surat rahasia. Ia menyelipkannya ke tanganku sebelum buru-buru pergi. Kubuka pelan-pelan. Jika kau sayang padanya, tinggalkan dia malam ini. Aku akan membantumu lolos. Jika kau tetap tinggal, dia akan kehilangan segalanya. Jangan biarkan cinta menjatuhkan mahkota. Z. Tanganku lemas. Permaisuri Zainab. Dia menginginkan aku pergi. Tapi, apa benar dengan pergi? Aku menyelamatkan Mahmud. Beberapa jam kemudian, aku menyelinap keluar. Hanya berbekal satu tas kecil dan air mata yang terus mengalir. Tapi saat tiba di gerbang belakang istana, berpikir kau bisa kabur, Siti. Suara itu, dingin, menjalar ke tulang. Zainab berdiri di sana, bersama dua penjaga berpakaian sipil. Kemana kau mau pergi? Tanyanya sinis. Aku ingin menyelamatkan Mahmud dan diriku sendiri. Zainab mendekat. Wajahnya pucat namun penuh kemenangan. Kau terlalu polos. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang warisan, kekuasaan. Dan kau, hanya gangguan. Tiba-tiba, tinggalkan dia. Suara Sultan Mahmud membelah malam. Ia datang, wajahnya basah oleh keringat, dan matanya merah menyala. Sentuh dia sekali lagi, aku anggap kau bukan lagi permaisuriku. Zainab membeku. Para penjaga saling pandang. Tapi Mahmud, aku akan melepas takhtaku. Tapi aku tidak akan melepas dia. Zainab terdiam, lalu tersenyum kecil, aneh, dan dingin. Kau pikir ini cinta? Tunggu sampai kau tahu siapa sebenarnya Siti. Apa kau yakin dia hanya anak pembantu? Atau jangan-jangan, dia anak musuhmu sendiri? Aku dan Mahmud terpaku. Apa maksudnya? Angin malam menderu, seakan ikut menyaksikan ketegangan yang menggantung di udara. Sultan Mahmud menatap Zainab, wajahnya penuh tanya dan ancaman. Apa maksudmu, anak musuh? Zainab melangkah pelan, senyumnya mengiris seperti pisau. Kau pikir aku diam selama ini? Aku tahu lebih banyak dari yang kau bayangkan, Mahmud. Tentang perempuan Jawa itu, tentang pengkhianatan yang dulu hampir meruntuhkan istana ini. Aku menggenggam tangan Mahmud erat-erat, jantungku nyaris berhenti. Zainab mengangkat map hitam. Ini dokumen rahasia kerajaan. Disegel 23 tahun lalu. Saat kau hampir kehilangan nyawa karena sabotase. Cukup, bentak Mahmud. Zainab tetap tenang. Pengkhianatan itu direncanakan oleh seorang wanita dari Jawa. Namanya Kartinah. Nama yang kau kenal sebagai ibu dari Siti. Dek, aku mundur selangkah. Ibuku tidak mungkin. Zainab menyeringai. Dia dituduh sebagai mata-mata dari keluarga bangsawan pengkhianat. Dia menyusup ke dalam istana, merayu Mahmud muda, lalu menghilang malam sebelum rencana pembunuhan terjadi. Tak ada yang tahu dia hamil. Sampai kau muncul. Mahmud menatapku. Hening. Aku hanya bisa berbisik.
Tuanku, aku tidak tahu. Aku bahkan tak pernah mengenal siapa ibuku sesungguhnya. Aku tumbuh di panti asuhan. Mahmud memejamkan mata. Aku mencintaimu, Siti. Tapi jika semua ini benar, Zainab menyela tajam, maka kau sedang mencintai benih dari pengkhianatan. Seorang sultan, mencintai darah yang nyaris menghabisinya. Keesokan harinya, berita menyebar. Cepat, seperti wabah. Siti, calon permaisuri, adalah anak dari perempuan Jawa yang pernah menjadi musuh kerajaan. Rakyat semakin murka, demonstrasi meluas ke seluruh negeri. Aku dikurung lagi, tapi kali ini bukan karena perlindungan. Aku benar-benar ditahan. Hamdan datang menjengukku diam-diam. Siti, kau harus kabur malam ini. Kalau tidak, Dewan akan memaksa Sultan Mahmud untuk memilih antara takhta atau kau. Malam itu, di ruangan rahasia bawah tanah istana, aku dan Hamdan bergerak pelan menuju gerbang tua yang terkunci bertahun-tahun. Tapi sebelum kami sempat membuka pintu besi tua itu, langkah kaki cepat terdengar dari lorong. Sultan Mahmud muncul, napasnya memburu. "Jangan pergi," katanya serak. "Aku tidak peduli pada takhta. Aku hanya peduli padamu." Aku meneteskan air mata. "Tapi mereka akan menjatuhkanmu, demi aku." Mahmud mendekat, tangannya memegang wajahku. "Kalau cinta berarti kehilangan segalanya, maka biarlah. Tapi jangan minta aku kehilangan kau juga." Tiba-tiba, alarm istana berbunyi nyaring. Hamdan menarik belati dari balik jubahnya. "Cepat, Dewan Kerajaan datang dengan surat pemakzulan. Mereka akan menangkap tuanku jika tidak menyerahkan Siti malam ini." Mahmud menatapku. "Jika aku harus bertempur melawan negeriku sendiri, kau mau tetap bersamaku?" Aku menatap matanya, dan dunia seolah menunggu jawabanku. Aku menatap Sultan Mahmud yang berdiri di depanku, bercahaya dalam kebimbangan, dihantui oleh cinta dan kekuasaan. "Jika aku harus bertempur melawan negeriku sendiri, kau mau tetap bersamaku?" Suara itu terpantul di lorong bawah tanah yang dingin. Tapi aku tahu, yang sedang dia pertaruhkan bukan hanya mahkota, tapi seluruh hidupnya. Aku mengangguk. Perlahan. "Pasti, aku bersamamu, Mahmud. Sampai akhir." Di sisi lain istana, Dewan Kerajaan berkumpul. Di tengah meja bundar, surat pemakzulan Sultan telah ditandatangani oleh 9 dari 12 anggota. "Kita tak bisa membiarkan cinta membutakan pemimpin kita," ucap Datuk Faris. "Ia telah mencemari garis darah kerajaan." Permaisuri Zainab berdiri di pojok ruangan, tersenyum licik. "Jika kalian mau, aku sendiri yang akan bawa gadis itu keluar dari istana." Kembali ke lorong bawah tanah, Hamdan membuka jalur rahasia yang mengarah ke pelabuhan tua kerajaan. "Dari sini kalian bisa pergi ke Sumatera dengan kapal nelayan. Tapi ini terakhir kalinya aku bisa membantu. Setelah ini, aku akan dianggap pengkhianat." Mahmud menatap Hamdan. "Aku akan mengembalikan kehormatanmu, jika aku kembali." Aku menggenggam tangan Mahmud. Tapi tiba-tiba, brang! Pintu besi di belakang kami terbuka paksa. Zainab berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, para penjaga istana berbaris dengan senjata terhunus. "Sudah cukup pertunjukan kalian," katanya dingin. "Kau bukan lagi Sultan, Mahmud. Dan kau, Siti, akan diadili karena dianggap ancaman bagi kestabilan kerajaan." Mahmud melangkah maju. "Aku belum menandatangani surat pengunduran diri." Zainab tertawa kecil. "Kau pikir masih punya kuasa? Bahkan rakyatmu menuntut kau mundur." Hamdan berdiri di depan kami. "Kalau ingin menangkap mereka, harus melewati saya dulu." Zainab memberi isyarat. Para penjaga mulai mendekat. Aku panik. "Berhenti!" teriakku. Semua mata menoleh padaku. Aku melangkah ke depan. "Jika semua ini karena aku, maka biar aku saja yang pergi." Mahmud mengguncang kepalanya. "Jangan, Siti. Tapi jika aku tetap di sini, kau akan kehilangan segalanya." Zainab mendekat.
Akhirnya kau mengerti. Aku memutar tubuh ke arah Mahmud. Maafkan aku. Dan sebelum Mahmud sempat menahanku, aku menyambar pisau kecil dari saku Hamdan dan menyayat lengan kiriku. Darah mengalir deras. Jika kalian ingin menghapus aku, maka aku akan menghilang dengan caraku sendiri. Semua orang membeku, termasuk Mahmud. Lalu, gelap menelanku. Gelap, sunyi, dingin. Aku mendengar suara jauh, tangisan, teriakan, langkah kaki yang kacau, tapi semuanya terdengar seperti mimpi buruk yang melayang-layang di antara kesadaran. Tubuhku lemah, tapi aku masih hidup. Beberapa jam sebelumnya, setelah aku menyayat lengan, tubuhku roboh ke lantai batu yang dingin. Darah mengalir deras, membentuk jejak merah pekat menuju kaki Sultan Mahmud. Panggil tabib. Sekarang. Mahmud berteriak histeris sambil menggendong tubuhku. Zainab berdiri membeku. Bahkan wajah dinginnya kini berubah pucat. Tak ada yang menyangka aku akan memilih cara setegak itu untuk menghentikan semuanya. Hamdan bergerak cepat. Kalau kita tetap di sini, dia akan mati. Kita harus bawa dia ke tempat yang tak diketahui Dewan. Mahmud menggertakkan gigi. Ke rumah tua dekat danau. Tak ada yang tahu tempat itu. 3 hari kemudian, aku terbangun dengan tubuh penuh perban. Aroma kayu, suara air danau, dan suara burung terdengar samar. Pintu kayu terbuka. Mahmud masuk, wajahnya lusuh, mata sembab. Kau sadar? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tersenyum lemah. Maaf, membuatmu kehilangan semuanya. Dia menggenggam tanganku. Kau bodoh. Aku tertawa kecil. Kau baru sadar. Tapi di luar pondok kecil itu, Zainab kembali ke Dewan Kerajaan. Tapi kali ini, dia datang bukan sebagai permaisuri. Dia datang dengan fakta baru. Aku ingin bicara soal darah Siti, ucapnya dingin. Bukan tentang ibunya, tapi ayahnya. Para anggota Dewan saling berpandangan. Ayah kandung Siti bukan rakyat jelata, tapi keturunan sah dari Raja Abdullah yang dulu diasingkan karena perebutan kekuasaan. Semua terdiam. Jika Mahmud menikahinya, maka Siti bukan hanya wanita dari masa lalu. Dia punya garis kerajaan, dan keturunan mereka berhak atas takhta. Kembali ke pondok, aku dan Mahmud duduk menatap danau. Kita tak bisa terus bersembunyi, kataku lirih. Mahmud menatap lurus. Kau ingin kembali? Aku mengangguk. Bukan untuk memaksa diterima, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak lari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar pondok. Hamdan masuk tergesa, membawa surat bersegel. Ini, dari Dewan Kerajaan. Mahmud membuka segel itu dengan hati-hati. Matanya menyipit membaca baris pertama. Apa isinya? Tanyaku. Dia menatapku. Mereka ingin kau hadir di pengadilan istana, tapi bukan sebagai terdakwa. Aku menahan napas, melainkan sebagai pewaris darah kerajaan yang sah. Angin pagi membawa aroma ketegangan. Surat dari Dewan Kerajaan terasa seperti pedang bermata dua, antara kehormatan atau jebakan. Aku duduk menatap surat itu berulang kali. Dipanggil sebagai ahli waris garis keturunan Raja Abdullah bin Fatur Rahman. Nama yang tak pernah aku dengar, tapi entah bagaimana, ada di dalam darahku. Di dalam istana, Dewan Kerajaan bersidang. Ketua Dewan berdiri, suaranya menggema. Jika benar Siti adalah keturunan Raja Abdullah, maka berdasarkan hukum lama, ia berhak atas gelar putri mahkota cadangan. Ini bisa mengubah struktur kekuasaan. Salah satu bangsawan membentak. Dia pembantu. Apakah kita ingin istana ini dipimpin oleh darah pelayan? Zainab hanya tersenyum tenang dari sudut ruangan. Dia tahu, perang ini belum selesai. Tapi senjata sudah ia lepaskan. Beberapa hari kemudian, aku dan Mahmud kembali ke istana. Tapi kali ini, bukan sebagai tamu. Kami masuk lewat gerbang utama. Para penjaga memberi hormat, setengah terpaksa, setengah bingung.
Di aula megah, seluruh mata tertuju padaku. Zainab berdiri dari singgasananya. "Selamat datang, Putri Siti." Aku terdiam. "Jangan panggil aku Putri. Aku tak pernah minta gelar." Zainab mendekat, lalu berbisik di telingaku, "Tapi takdir telah memilihmu. Dan percayalah, takdir lebih kejam dari aku." Sidang kerajaan dimulai. Hamdan membacakan hasil uji dokumen, bukti sejarah, dan hasil tes DNA rahasia yang dilakukan oleh istana. Semuanya menunjukkan bahwa aku benar cucu dari Raja Abdullah. Ruangan terdiam. Sultan Mahmud berdiri, tangannya menggenggam milikku. Jika darah kerajaan mengalir dalam dirinya, maka dia bukan lagi pembantu. Dia adalah bagian dari garis kami. Ketua Dewan berdiri. "Siti, kau punya dua pilihan. Pertama, kau tinggalkan istana, buang hakmu, dan dunia akan melupakanmu. Kedua, kau terima gelar putri kerajaan, dan bersiap menghadapi pertarungan politik yang akan menjatuhkanmu kapan saja." Aku menarik napas dalam. Aku tidak ingin kekuasaan. Tapi aku juga tidak akan lari. Mataku menatap tajam ke arah seluruh ruangan. Jika takhta ini hanya diberikan kepada mereka yang berpura-pura mulia, maka biarlah aku jadi orang pertama yang menerimanya, dengan luka, dengan masa lalu, dan dengan kebenaran yang tak bisa kalian sembunyikan. Tiba-tiba, suara pintu besar terbuka. Seorang pria tua bertongkat masuk perlahan. Semua orang berdiri. "Siapa dia?" bisikku pada Mahmud. Mahmud menatapnya dengan wajah pucat. "Itu Pangeran Ghazali, pewaris pertama yang hilang 30 tahun lalu. Dan dia adalah saudara tiriku." Pria tua itu menatapku tajam. "Aku datang untuk menantang pewaris baru." Langkah Pangeran Ghazali menggema di aula megah. Setiap denting tongkatnya seperti ketukan palu di atas peti rahasia yang terkubur terlalu lama. Seluruh anggota dewan membisu. Bahkan Zainab pun kini tampak gelisah. Aku menatap pria tua itu. Wajahnya keras. Tatapannya menusuk, tapi juga menyimpan luka yang dalam. "Aku bukan datang membawa perang," ucapnya. "Tapi aku tidak akan biarkan takhta jatuh ke tangan yang tidak mengerti artinya." Ghazali melangkah maju. "Jika benar kau cucu Raja Abdullah, maka kita memiliki darah yang sama. Tapi darah saja tidak cukup. Apa kau tahu, Siti, bahwa takhta ini dibayar dengan nyawa, dengan pengkhianatan dan pengorbanan?" Aku menatap matanya. "Dan apakah menindas dan membohongi rakyat juga bagian dari harga takhta itu?" Suasana tegang. Dewan saling pandang. Zainab menggertakkan gigi. Ghazali mendekat lebih jauh. "Kalau kau ingin hakmu, maka buktikan. Bukan lewat perang, tapi lewat kejujuran dan keberanian." Hari penentuan pun tiba. Aku berdiri di pelataran istana. Di hadapanku, rakyat berkumpul. Wajah-wajah marah, bingung, ragu, dan beberapa mulai menunjukkan harapan. Mahmud berdiri di sampingku. Wajahnya tenang tapi matanya terus menjagaku. Aku angkat suara. "Aku Siti. Aku bukan perempuan sempurna. Aku hanya anak dari cinta yang terluka. Tapi jika cinta itu melahirkan keberanian, maka aku akan berdiri di sini bukan sebagai pewaris, tapi sebagai saksi. Bahwa kerajaan ini butuh hati, bukan hanya gelar." Beberapa hari kemudian, Dewan Kerajaan membuat keputusan akhir. Siti diangkat sebagai penasehat kerajaan untuk urusan rakyat dan perempuan desa. Gelar kebangsawanan tetap disahkan, namun ia menolak posisi politik. Sultan Mahmud secara resmi mengangkatnya sebagai permaisuri. Zainab turun tahta. Pangeran Ghazali kembali ke tanah pengasingannya dengan damai. Di malam sunyi, di taman belakang istana, aku duduk di samping Mahmud. "Kita akhirnya sampai," ucapku pelan. Dia tersenyum. "Bukan karena harta, tapi karena kau adalah satu-satunya cahaya yang muncul dari bayangan masa laluku." Aku bersandar di bahunya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Dari luka, dari gelar, dari masa lalu. Penutup. Aku hanyalah pembantu.
Tapi ternyata cinta yang tulus bisa membuat sejarah baru. Bukan karena aku ingin menjadi ratu, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi disembunyikan.